Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukurillah, alhamdulillah, alhamdulillah, masih semangat ya, walaupun panasnya luar biasa. Hari ini kita masih diberi kesempatan sehat ya, bersyukurlah walaupun dalam keadaan panas sekali. Hari ini kita akan berdiskusi tentang pengertian pengembangan sumber daya manusia, analisa dan analisis dan pengertian. Kemarin kita sudah berbicara, sudah berdiskusi tentang perencanaan strategis sumber daya manusia di pemerintahan menurut Undang-Undang ASN tahun 2020. Itu ada 7 perencanaan yang harus dilaksanakan supaya juga namanya di dalam pemerintahan itu terlaksana dengan baik. Masih ingat nggak 7 itu? Pertama, mempunyai penyelarasan visi misi di dalam sebuah organisasi atau di dalam sebuah birokrasi. Yang kedua adalah menganalisis kebutuhan sumber daya manusia di dalam suatu ASN. Yang ketiga pengembangan skill ya, di dalam pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia ASN yang mempunyai skill yang bagus harus dikembangkan. Adalah yang keempat ini karena zamannya sudah ada transformasi 5.0, kita harus beradaptasi dengan yang namanya teknologi. Sumber daya manusianya harus dilatih yaitu dengan teknologi supaya pengembangan pada masyarakat yaitu pelayanan pada masyarakat. Yang kelima adalah kepemimpinan yang ada pada kepemimpinan dilakukan tradisional yang terlalu kepemimpinan harus menyesuaikan dengan kondisi organisasi yang sedang. Yang keenam adalah mengoptimalisasikan setiap fungsi jabatan yang ada di pemerintahan atau di dalam suatu birokrasi atau sebuah organisasi supaya terlaksana dengan baik. Yang terakhir adalah evaluasi atau monitoring setiap pagi. Itu kalau bisa, apalagi organisasi dinas-dinas yang bisa pelayanan langsung publik kepada masyarakat, yaitu contohnya rumah sakit. Nah, rumah sakit kan 24 jam pekerjaannya. Itu paginya harus dapat dimonitoring supaya permasalahan-permasalahan tidak sampai ada pendatangan dari permasalahan itu tetap diatasi dengan baik. Itu adalah 7 faktor di dalam perencanaan pengembangan sumber daya manusia supaya terdapat yang namanya itu pemerintahan yang bagus. Hari ini kita akan berdiskusi tentang pengertian pengembangan sumber daya manusia, bagaimana strategis
daya manusia dianalisa dengan pekerjaan next. Nah, kecil banget ya. Nah, di dalam ASN yang sudah diatur di dalam Undang-Undang ASN tahun 2023 ya, dan ada yang terbaru ini ya, dalam konteks profesional ASN itu dalam konteks dituntut untuk semakin profesional, hanya untuk membangun pengembangan nasional lebih bagus. Karena pada tahun 2023 ASN berintegritas dan mampu bertransformasi menghadirkan globalisasi serta digitalisasi birokrasi. Ini untuk mendapatkan, katakan kemarin, untuk mendapatkan e-government yang bagus, maka sumber daya manusianya juga harus bagus. Tapi kita juga jangan lupa, karena hari ini adalah revolusi industri itu 5.0 ini harus kita beradaptasi kepada yang namanya e-government, kepada teknologi. Upaya meningkatkan kualitas ASN dilakukan melalui sumber daya manusia yang terkena dan berkesinambungan. Jangan sampai perencanaan pengembangan sumber daya manusia itu stagnan, harus beradaptasi, disesuaikan dengan zaman. Nah, ini aturan ASN pada tahun 2024. Karena pemerintah mengetahui ASN itu bukan hanya mengetahui tentang pelayanan di pabrik yang ada di depannya, mereka juga harus memotivasi global pengetahuannya, knowledge-nya. Bagaimana pengembangan sumber daya pengertian ya? Pengembangan sumber daya manusia ini pengertiannya proses sistematis untuk meningkatkan kompetensi, ya, harus kompetensinya ditingkatkan, ya, kompetensi, kapasitas apa? Kapasitas kemampuan, knowledge, ya. Jadi sumber daya manusia itu harus dikembangkan. Ya, pertama adalah kompetensinya. Anak ini mempunyai potensi apa? Yang kedua adalah kapasitas. Yang ketiga harus profesional. ASN itu harus bekerja dengan baik dan profesional agar mampu melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan serta pelayanan publik yang maksimal agar tumbuh yang namanya good government. Next. Nah, ini pengertian analisis. Analisis itu adalah kajian sistematis yang mengenai jabatan, beban kerja dan kompetensi ASN untuk mengetahui dan menyesuaikan antara pegawai dengan jabatan yang kita tempati. Jadi apa bedanya jabatan dengan dengan pegawai sama kan? Sama. Misalkan Wima, hari ini ada Wima posisinya contoh adalah dosen. Apakah beliau menjabat? Hari ini belum menjabat. Ya, tahun kemarin karena masih sekolah, jadi belum dikasih jabatan sampai hari ini belum. Sebelumnya belum sekolah, hanya dikasih jabatan yang kita perlu. Hari ini misalkan contohnya Bapak Santosa, beliau posisinya pegawai dosen plus jabatannya kapolres. Kalau nggak ada jabatan berarti jabatan itu berkaitan dengan nanti dinasti. Ada tugas tambahan. Paham ya? Dalam jabatan itu ada tugas tambahan. Otomatis kalau ada tugas tambahan, ada yang namanya pekerjaan tambahan jabatan. Nah, akhirnya bukan lengkap, yang lengkap berarti apanya? Dosennya. Yang lengkap itu adalah dosennya. Yang lengkap itu gurunya. Yang lengkap itu misalkan dokternya. Tapi kalau dia tidak menjabat, ya hanya mendapatkan ya gaji dokter atau gaji dosen. Tapi kalau jabatan itu adalah pekerjaan tambahan. Otomatis kalau pekerjaan tambahan berdampak pada pekerjaan yang harus bertambah. Misalnya ada tambahan. Next. Nah, ini kita katakan tadi jabatan itu mempengaruhi dengan pekerjaan. Apa itu pekerjaan? Pekerjaan
dapat menyelenggarakan pemerintahan yang apa namanya kondusif, karena soal ASN itu di negara kita Indonesia sudah dilindungi oleh negara. ASN, pekerja ASN itu adalah tidak boleh berpolitik. Paham ya? Karena itu tidak boleh berpolitik. ASN itu harus bekerja secara profesional untuk pengembangan di Indonesia, di negara kita Indonesia. Lanjut bagaimana pengembangan SDM, analisis dan pekerjaan. Yaitu analisis memberikan gambaran